gamenya dan untuk kedepannya juga bagi perempuan yang mau bikin game gitu kan. Kenalin saya Livander yang bakal jadi host kali ini dan di sebelah saya ini ya di layar sebelah ya udah ada dua pelaku industri game perempuan yang gokil-gokil banget. Kita kenalan dulu yuk dengan kedua pembicara kita yaitu ada Kak Sieni, CEO Agate dan Kak Sarah, Head of Marketing Toge Production. Oke, boleh mungkin dari Kak Sieni dulu boleh memperkenalkan diri? Oleh, oke, thank you, Rifandar. Halo semuanya, thank you udah join. Saya Sheni, saat ini dipercaya jadi CEO-nya Agate. Kita largest game studio di Indonesia. Mungkin one of the oldest juga bareng sama Toge ya. Terus apa lagi ya? Mungkin intronya kita ada bikin game sekarang. Mostly sih games kita yang dibikin PC console project. Terus habis itu PC console projectnya juga itu sama game studio lain juga sih sebenarnya dari luar Indo biasanya. Terus habis itu kita ada ngerjain beberapa projects untuk bantuin project studio lain untuk porting mereka punya project gitu-gitu juga. Kita ngerjain banyak project sih basically, cuman banyak banget yang exciting. Kita ada beberapa project baru juga. Salah satunya yang baru di showcase itu ada Rootmare sama Blades of Mirage. Um, ya itu sih mungkin ya. Oke, thank you so much Kak Sieni atas introduction-nya. Wah, keren banget sih. Memang banyak banget project-project yang menarik dan yang dikerjakan juga luas sekali gitu ya dari Agate ini. Kemarin juga saya sempat main-main ke Agate gitu, kantornya bener-bener keren banget sih. Thank Mantap, you. mantap, mantap. Oke, dan satu lagi yang juga nggak kalah gokil pastinya, Kak Sarah, boleh memperkenalkan diri? Oke, thank you, Livander. Halo semuanya, aku Sarah Johana atau biasanya akrab dipanggil Sajo sama teman-teman dari industri game. Saat ini aku bekerja sebagai Head of Marketing di Togi Productions. Jadi kalau belum pernah dengar soal Togi Productions sebelumnya, kita ini developer dan juga publisher. Jadi kita membuat IP kita sendiri, tapi di saat yang sama kita juga menerbitkan game karya dari teman-teman developer lain. Dan saat ini mungkin kita udah punya lebih dari 10 game yang sudah kita rilis di Steam, Nintendo Switch, PlayStation, dan Xbox. Um, Selain kita bikin game dan kita publish game, kita juga punya program yang namanya TGFI atau Toge Game Fund Initiatives, yang dimana kita ngebantu memberikan pendanaan hingga 150 juta dan memberikan mentoring ke teman-teman yang mau membuat demo atau prototype atau MVP untuk gamenya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya ide game, terus kayak butuh mentoring mungkin dari teman-teman industri yang udah lebih berpengalaman dan juga membutuhkan pendanaan untuk menyelesaikan demonya, bisa disubmit juga ke kita ke Toge Productions. Mungkin, yang kelupaan, mungkin kalau misalnya juga belum pernah dengar soal Toge Productions, mungkin pernah dengar game kita juga, salah satunya ada Coffee Talk, Infectonator, sama A Space for the Unbound. Itu aja mungkin perkenalannya. Kasih, dikembalikan Liv Thunder. Oke, thank you so much Kak Sarah atas introduction-nya. Tadi game-gamenya gokil-gokil banget ya. Ada Coffee Talks, Infectonator, sama Space for the Unbound. Itu juga jadi fenomenal juga tuh ya waktu zaman di G2G menang awards banyak sekali itu waktu itu. Gokil-gokil sekali. Dan juga teman-teman tadi udah dengar sendiri ya kalau misalkan pengen ada mentoring dan juga ada Toge Fund juga itu bisa kontak-kontak ke Kak Saranya mungkin. Sangat membantu sekali memang di industri game ini. Alright, kalau gitu mungkin sekarang kita bakal coba nih untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal topik yang tadi sempat kubahas itu ya. Dan kita bakal langsung menanyakan beberapa pertanyaan ke narasumber kita kali ini. Dan kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Udah siap belum teman-teman semua? Oke, yang pertama adalah aku penasaran deh. Mau tahu dong gimana perkembangan perempuan di game dev Indo gitu, secara industrinya gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Sieni dulu. Oke, kalau mungkin aku bisa lihat ngomongnya dari yang di Agate terjadi gitu ya. Karena kalau di luar sana sih mungkin lebih kualitatif mungkin ya subjektif kalau misalnya dilihat kayak ya misalnya kita kemarin ke event Game Prime misalnya salah satunya banyak juga sih booth-booth atau misalnya game dari studio di Indonesia yang ternyata developernya perempuan gitu kayak makin banyak deh gitu dibandingkan mungkin ini makanya dibandingin sama 15 tahun yang lalu ya of course lebih banyak gitu. Nah cuman kalau di AGT sendiri kita
surprisingly ini juga aku baru dapat juga sih insight-nya. Yang apply ke Agate sendiri kita dari tahun ke tahun itu naiknya cukup signifikan dibandingkan misalnya, jadi kita ada punya datanya dari 2020 sampai 2024 kemarin. Itu rata-rata per tahunnya itu ada growth 50% dari jumlah aplikannya ya. Jadi berarti ini interesting banget sih kalau personally menurut aku ya karena berarti ada lebih banyak lagi perempuan yang aware bahwa ternyata industri game itu jadi salah satu alternatif buat mereka berkarir, atau bahkan mungkin seperti saya dulu ya ketika pas mulai Agate punya mimpi untuk bisa kerja di industri game dan ya bingung gitu kan mulainya kemana, ya udah salah satunya yang bisa apply ke studio salah satunya Agate. Mungkin itu, terus habis itu dari sisi kru perempuan di Agate sendiri kita cukup proud juga sih karena kita mungkin hampir 30% kru kita tuh perempuan gitu. Dan ini sebenarnya dari sisi kalau growth-nya sih mungkin nggak terlalu signifikan sih, dari ke tahun-tahun mungkin cukup konsisten lah si proporsinya. Cuman dari sisi jumlah yang di leadership-nya pun sebenarnya cukup banyak juga sih di Agate. Mungkin itu ya. Jadi kalau yang paling bisa di-highlight dari sisi jumlah aplikannya makin lama makin banyak dan juga itu signifikan growth-nya, which is menarik. Dan ini ya it's a good start lah ya. Menurut aku sih kayaknya kalau di-compare sama juga negara-negara lain, ya kita salah satu yang cukup diverse sih dari sisi gender ya tadi gitu. Oke, menarik banget ya. Growth-nya itu nambah sampai 50% dan kru dia Agatis sekarang udah 30% perempuan gitu ya. Bener-bener itu angka yang sangat hebat gitu loh, maksudnya bisa di angka segitu. Keren, 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 gokil. Oke, berarti ya bisa kita lihat sendiri dari em, jawaban dari Kak ini gitu ya, dan apa yang terjadi di Agate kalau ternyata posisi dan jumlah pekerjanya gitu udah sangat meningkat sekali dari tahun ke tahun gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau dari Kak Sarah? Oke, aku juga setuju sih sama Cisheni ya. Aku ngelihat peningkatan, terutama juga mungkin ketika aku mulai membandingkan juga kalau aku pergi ke event-event yang ada di luar, event-event B2B, biasanya kan yang datang mewakili kan yang entah dari CEO-nya atau dari posisi leadership yang ada di studio tersebut. Aku mulai banyak melihat posisi-posisi leadership wanita gitu yang juga udah mulai nggak takut untuk oke aku mau datang ke business meeting, karena biasanya business meeting itu lumayan didominasi sama apa namanya kaum pria juga kan. Tapi kemarin misalnya aku ke Taipei Game Show juga ada Puspa gitu di sana, dan termasuk kalau misalnya ke event seperti Level Up KL yang dimana aku rasa pertumbuhan signifikan ini tuh juga didukung oleh teman-teman yang sudah lama juga di industri game Indonesia kayak Ibu Riris, kayak Cisheni, Civania, atau Ci Anggi juga dari Mass Hive, yang dimana mereka juga di posisi leadership untuk waktu yang lama, dan mereka menurutku yang menginspirasi teman-teman lain yang generasi baru sekarang buat aku ternyata juga bisa gitu, dan mereka mulai berani juga untuk menunjukkan diri mereka keluar sana gitu, yang menurutku juga itu menginspirasi yang generasi baru untuk nggak takut untuk kayak itu. Ternyata aku juga bisa mulai bikin studio studio game aku sendiri loh. Oh ternyata aku juga punya kesempatan untuk bisa di posisi leadership gitu sih. Jadi em, itu aku rasa aku juga senang gitu melihat di Agate juga ternyata ada pertumbuhan gitu ya untuk karyawan wanitanya, karena menurutku juga di Toge kita juga mulai em, lebih banyak gitu, dan kita juga berusaha untuk lebih diverse juga gitu dalam membangun timnya kita gitu sih. Oke, thank you so much atas infonya. Wah, gokil banget sih ini Kak Sajo. Jadi di event-event game dev pun kalau lagi ngumpul-ngumpul kayak conference atau business meeting gitu juga udah diverse sekali gitu ya. Banyak perempuan-perempuan juga yang maju ke lapangan dan ya ngedeal bisnis atau apa gitu, ngomong-ngomongin soal kerja sama game and stuff di sana gitu. Dan juga ternyata banyak juga nih studio-studio game di Indonesia atau di luar sana yang leadernya tuh nyata perempuan gitu. Jadi udah bener-bener hebat sekali bisa sampai memimpin gitu ya, memimpin studio gitu. Gokil, gokil, gokil. Nah, tapi aku juga penasaran deh. Itu kan sebenarnya tadi kan kita ngomong soal jumlahnya dan juga udah bisa memimpin gitu kan, memimpin studio. Tapi udah ada belum sih bukti nyata atau karya gitu ya dari pelaku industri perempuan gitu yang udah dijalankan selama ini? Mungkin kita gantian sekarang dari Kak Saju duluan. Em, Bukti nyata mungkin
banyak ya, dan mungkin banyak juga yang aku sendiri bahkan belum tahu gitu, yang mungkin teman-teman yang lain lebih tahu. Misalnya kayak yang baru-baru terlihat, aku juga tadi lihat ada di audience juga ya, Marshmallow, yang dimana mereka juga fokus nggak cuman karyawannya aja yang didominasi oleh wanita gitu ya, tapi mereka juga bisa mendeliver game yang dikhususkan untuk audiens wanita, yang dimana menurutku saat ini game untuk uh, market wanita nih masih belum sebanyak itu, atau mungkin visibility-nya tuh kayak masih belum mendapatkan exposure yang sama besar dengan game yang mungkin ditargetkan untuk pria saat ini. Jadi itu juga menurutku bukti nyata juga gitu ya, kayak wah ternyata udah mulai ada nih gitu kayak studio-studio yang memang memfokuskan diri untuk bikin game untuk wanita, dan juga studionya juga dipimpin oleh wanita juga. Terus aku juga kemarin lihat ada game Kiss, punyanya Wisageni Studio, yang itu juga menurutku menarik banget karena kan dia kan soal ini ya, K-pop idol management, dan menurutku saat ini kan juga lagi banyak banget wanita-wanita yang lagi kesengsem banget gitu ya sama um, musik-musik K-pop dan segala macam. Jadi aku mulai lihat memang untuk bisa reach out ke audiens wanita ya dibutuhkan developer wanita juga gitu yang mengerti marketnya itu seperti apa. Jadi itu yang aku lihat salah satu bukti nyata ya. Terus ya itu juga yang mungkin recently aku baru ketemu juga kayak Puspa dari Pendopo, yang dimana aku waktu di Taipei kemarin ngelihat kayak gimana dia bisa benar-benar benar-benar um, did her very best gitu dalam hal business meeting, dan setiap kali aku ketemu dengan partner juga di sana kayak mereka, oh ini Puspa, ternyata ini ya apa kamu tuh kenal Puspa dari Pendopo gitu. Em, jadi bukti nyatanya udah mulai banyak banget gitu sih. Mungkin dari Sheni juga nanti bisa cerita juga ya, yang dari kenal-kenalnya Sheni juga sih. I see, ya ya ya. Jadi sekarang tuh udah mulai makin banyak lagi ya game yang memang ditargetkan ke pasar perempuan gitu, yang memang ditujukan ke sana. Jadi dan itu ya aku denger itu setuju banget juga sih, karena mungkin perempuan juga bisa lebih memahami perempuan juga gitu kan. Jadi ketika ngebikin game kita nuangkan karya kita, nargetin mungkin story-nya atau gimana kita bikin karakter, jadi bisa direct lah kita jadi sesuai kita mau bikin karakter apa cocok sama apa yang bakal mainin game kita nanti. Dan tadi ada ya contoh dari Kak Puspa juga ya yang kemarin ke Taipei dari Pendopo, mantap gokil sekali contoh-contoh, dan itu udah bukti nyata gitu teman-teman semua ya. Oke, gimana kalau dari Kak Sieni? Ya, kalau aku mungkin nambahin aja sih, kalau di Agate sendiri kita ada game project yang memang targetingnya itu pasti udah perempuan semua lah. Dan audiensnya memang kenyataannya pun usernya 80%-nya perempuan gitu. Tetap walaupun walaupun karakter love interest-nya itu laki-laki, tapi ternyata banyak player 20% itu playernya laki-laki juga gitu. Anyway, dari 80% dari si game itu dan benar kata Sajo sih bahwa tim yang ngerjain Memories itu tadi yang gamenya yang 80% perempuan itu timnya itu semuanya hampir semuanya itu perempuan. Kayak cuman 2 orang mungkin karena kan proyeknya panjang banget ya, kayak mungkin 3-4 tahun proyeknya karena gamenya juga game live ops. Jadi timnya ada yang datang dan pergi gitu ya. Cuman kalau ini average sih majority itu timnya perempuan semua gitu, kayak ya tadi cuma 2 orang lah, mungkin 2-3 orang laki-lakinya. Walaupun ada sih kayak pentolannya dari Memories itu dia, ntar aku lupa title-nya dia apa ya di Project Memories. Kayaknya lead game designer-nya itu laki-laki sih. Cuman em, sisanya itu kayak dari sisi product manager, producer, terus habis itu artis, programmer bahkan itu perempuan semua. Jadi em, itu dan juga Memories itu prestasinya juga cukup membanggakan sih karena dari sisi kayak waktu itu bisa masuk ke top grossing di simulation genre di Indonesia gitu pada saat itu ya. Nah, terus habis itu dari sisi loyalitas si user-usernya pun luar biasa tinggi gitu. Bahkan kemarin kan unfortunately setelah running hampir 4 tahun, si gamenya harus di sunset itu kayak, oh pada sedih gitu-gitu ya. Jadi em, cukup loyalitasnya cukup bagus dan juga si gamenya sendiri, si kan ada banyak cerita di dalamnya. Waktu itu kita juga berhasil dapat kesempatan untuk memporting si salah satu ceritanya ke eh, Nintendo Switch sama Steam. Itu kan itu tadinya di mobile ya. Which is itu bukti sih bahwa ternyata ya game developer perempuan bisa benar-benar produce produk games yang juga memang menyasar market perempuan dan bisa cukup impactful lah gitu. I see. Wah, mantap banget ya game Memories itu juga. Dan
ternyata 80% gitu yang ngerjainnya itu perempuan ternyata. Meskipun lead game designer tadi cowok ya, mungkin dia sangat-sangat memahami perempuan berarti. Ya dia agak lain sih emang. Agak lain. Dia manly sih, cuman ya agak tahu deh. Oh. Wah, berarti sangat memahami dia. Iya. Mantap, mantap. Dan juga tadi sempat dan juga masuk ke top grossing simulation juga dari Game Memories yang itu target pasarnya ke perempuan gitu. Berarti udah bener-bener se-impactful itu yang dimana pasar perempuan juga dan yang membikin juga pelaku industrinya perempuan yang bikin kebanyakan dan itu masuk top grossing simulation. Mantap banget, mantap banget. Oke, oke. Jadi tadi kan kita udah ngelihat juga tuh perkembangannya makin banyak yang apply dan karya-karya juga makin banyak yang buatan pelaku industri perempuan juga dan hasilnya juga keren-keren banget. Tapi kalau menurut Kak Sieni dan Kak Sarah nih, apa sih sebenarnya hal yang paling signifikan berbeda gitu ya dari misal dari yang zaman dulu hingga sekarang yang benar-benar paling signifikannya gitu loh. Mungkin aku dulu kali ya. Kalau tadi di luar tadi secara jumlah developernya juga kelihatannya memang makin banyak gitu dari sisi perempuan, terus dari sisi karyanya dan juga kayaknya makin ke sini memang tadi sih dari sisi jumlah game yang menarget pasar perempuan pun makin lama makin banyak ya, walaupun tetap ada opportunity-nya di situ. Itu udah perubahan juga tuh kan dari mungkin 10 tahun ke belakang lah. Di luar itu sebenarnya ini mungkin pengalamannya di Agate juga sih, di mana kita kan juga ada kayak jadi partner lah ya untuk studio yang lebih besar, misalnya AAA studio lah gitu yang which is mereka udah ada apa ya proses untuk bahkan cuman registrasi jadi partner aja ribet banget gitu kan. Dari sisi proses registrasi jadi partner itu pun salah satu at least di form yang harus kita isi itu mereka tuh menanyakan juga kayak berapa persen sih kita mengemploy um, perempuan misalnya atau misalnya gender diversity-nya gimana gitu. Which is itu kalau ya aku juga kurang tahu sih mungkin sebenarnya itu part of karena mungkin mereka udah besar jadi memang mereka lebih ada kewajiban gitu untuk memperhatikan itu gitu ya. Jadi itu jadi salah satu hal yang somehow diperhatiin juga gitu sama kalau misalnya kita mau kerja sama bigger studio lah which is ya berarti memang trennya semakin concern ke diversity sih gitu. Sih, wow, mantap banget. Jadi benar-benar se-impactful itu sampai untuk collab sama studio-studio yang lebih besar, company yang lebih besar pun bisa mereka juga memperhatikan diversity itu tersebut gitu ya. Oke, Hmm. bagaimana dengan Kak Sarah? Kalau dari aku sih mungkin aku ada dua hal yang bisa kubahas di sini gitu ya yang apa sebenarnya di bagian mana gitu yang kelihatan banget signifikannya gitu ya. Kalau misalnya secara lokal sendiri ya di Indonesia, aku rasa em, sangat terlihat ada apa ya ada perubahan yang jauh lebih signifikan terutama setelah ada Indonesian Women in Games juga ya. Karena aku rasa which kudos juga untuk Ibu Riris, Mbak Restia, Mbak Fania, Cisheni juga, Mbak Eva juga pokoknya semua yang berkontribusi. Karena tadinya kan kita semua nih beberapa developer wanita gitu ya kita nggak tahu kayak kita tuh sebenarnya punya banyak teman nggak sih di industri ini gitu ya. Terus kayak apakah ada tempat gitu di mana kita bisa saling memotivasi satu sama lain atau bahkan juga mensupport dan melindungi juga satu sama lain gitu. Karena gimana pun juga kita sebagai wanita juga pastinya rentan dari hal-hal yang mungkin yang kita tidak ingin terjadi gitu. Yang dimana aku ngelihat semenjak ada Indonesian Women in Games ini juga, which basically ada komunitas yang dimana bisa menampung dan melindungi teman-teman sesama game dev wanita ini, um, makin banyak lagi gitu yang lebih berani untuk keluar atau misalnya bahkan kalau misalnya ke event-event kayak misalnya kemarin ke Gamers to Gamers acaranya The Lazy Monday itu mereka juga nggak takut untuk kayak ayo kita ngumpul gitu-gitu dan kita mereka jadi ngerasa oh aku jadi punya motivasi untuk datang ke event ini untuk berkoneksi karena mereka tahu ketika mereka ke sana mereka punya teman gitu mereka punya punya orang yang mereka tahu oh aku bakal ketemu sama si ini kita bakal jalan-jalan bareng dan segala macam karena again kita secara apa namanya secara natural kan memang wanita kan makhluk yang misalnya lebih lemah lah ya daripada kaum pria gitu. Jadi ketika kita bersama-sama gitu, ketika ada satu komunitas yang menyatukan kita semua, kita bisa lebih lebih kuat gitu. Which itu yang aku rasa memberikan perubahan signifikan juga ke industri game lokal terhadap
pelaku perempuan. Kemudian yang kedua, yang aku lihat juga beberapa waktu terakhir, mungkin ini agak sedikit bias karena aku ada main 2 game yang memang dua game ini ditargetkan mainly untuk perempuan, which mungkin teman-teman ada yang main juga. Aku main Love and Deep Space sama Infinity Nikki, yang dimana aku merasa sebenarnya game-game untuk perempuan tuh dari dulu udah banyak. Misalnya kayak Memories juga gitu ya. Dan termasuk beberapa game tulis seperti When the Past Was Run itu juga kita tujukan untuk perempuan. Tapi kita nggak pernah mendapat game-game yang dikhususkan untuk perempuan ini nggak pernah benar-benar mendapatkan exposure yang selayaknya mereka dapatkan gitu. Karena banyak orang kan stigmanya tuh masih kayak oh game itu ya untuk laki-laki atau untuk umum gitu. Tapi nggak pernah ada yang bilang oh game itu untuk perempuan gitu. Yang dimana kadang juga menyebabkan terkadang ya misalnya game untuk perempuan yang mekaniknya mungkin lebih mudah, lebih simple gitu, lebih fokus ke naratifnya, itu dianggap kayak ah itu game buat anak-anak gitu. Padahal kita juga target market mereka gitu. Yang dimana aku rasa yang bisa membawa perubahan ini adalah ya pelaku perempuan itu sendiri. Karena mereka tadi kan Livander juga udah menekankan ya bahwa yang bisa mengerti marketnya ya pasti perempuannya juga gitu. Dan aku rasa di Indonesia ini juga itu tadi ya karena didukung juga sama pelaku-pelaku senior yang juga udah menunjukkan diri mereka bahwa mereka bisa, yang akhirnya memotivasi yang muda-muda, itu mereka jadinya kayak oke gitu. Ternyata kita juga bisa dan kita yakin bahwa kita bisa menyentuh market tersebut. Itu sih yang aku lihat apa ya cukup signifikan gitu saat ini terjadi di sini. Oke, thank you. Jadi pertama tadi soal IWIK juga ya, Indonesia Women in Games yang juga menjadi tempat bersandar dan naungannya para pelaku industri perempuan. Jadi props to IWIK juga, mantap sekali. Dan ya itu bener banget karena oh, ngelihat langsung juga di IGDX ketika kayak di acara-acara game dev gitu, Hmm. kayak IWIK, maksudnya orang-orang perempuan yang join di IWIK tuh pada ngumpul-ngumpul. Jadi mereka bener-bener nggak berasa sendirian gitu ya, ditemenin satu sama lain. Jadi punya banyak temennya, punya circle gitu lah. Jadi saling membantu gitu ya. Dan yang kedua tadi soal game-gamenya, tadi Love Deep and Space sama Infinity Nikki. Wah, di komen aja udah langsung ada yang ngechat tuh. Love this face, langsung love, love, love. Iya, iya itu gamenya mantep banget itu. Aku pernah lihat juga itu. Gokil, gokil, gokil. Ya, jadi memang kita lihat sangat signifikan sekali juga dari apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia Women in Games ini sampai akhirnya pelaku-pelaku industri perempuan pun jadi lebih yakin, lebih percaya dan lebih bisa gitu ya untuk terjun langsung bertemu banyak orang-orang dan ikut event gitu bersama teman-teman yang lainnya juga. Mantap, mantap. Jadi bisa dibilang itu sebagai faktor positifnya juga lah ya untuk bisa membuat perkembangan yang signifikan dari perkembangan industri untuk perempuan ini. Mungkin selain dari IWIK atau komunitas atau apa lagi, ada lagi nggak ya menurut Kak Sarah atau Kak Sian ini hal yang mungkin bisa jadi faktor positif gitu ya, memang sangat membantu dalam perkembangannya. Dan selain itu, kira-kira apa ya yang menjadi hambatannya? Selain yang membantu positif dan juga apa juga yang menjadi hambatannya gitu. Oke, mau Cishani dulu atau aku dulu? Aku dulu. Oke. Apalagi ya, mungkin yang membantu, mungkin ini kali ya, apa sih, kalau misalnya pertanyaannya kayak apa sih yang mungkin bisa membantu istilahnya membantu supaya para pelaku di industri yang perempuan untuk bisa berkembang lebih lagi gitu dari yang udah ada sekarang. Em, Tentunya menurutku ini nggak bisa cuma dari satu sisi aja, harus dari semua sisi ikut berperan. Misalnya nih, kalaupun kita sebagai perempuan juga kita udah berusaha terbaik, tapi mungkin dari studionya sendiri juga tidak mendukung untuk memberikan fasilitas yang tepat untuk karyawan perempuannya, atau mereka tidak memberikan ruangan yang aman buat karyawan perempuan, itu kan juga akhirnya kita nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi hal ini menurutku harus dari kedua sisi juga. Dan aku cukup bersyukur juga di studio tempat aku bekerja sekarang, itu mereka sangat apa ya, sangat suportif terhadap karyawan apapun itu gendernya. Jadi termasuk yang perempuan pun juga kita juga punya hak. Misalnya kalau misalnya kita lagi em, masa bulanan kita juga dan kita mau mau ambil cuti, meskipun saat itu kita nggak sakit, kita cuma cukup mudi aja kayak aku lagi mudi, aku nggak bisa kerja hari ini. Dan itu sama sekali kayak kita nggak akan ditanya-tanya kayak kenapa kamu mudi, coba kamu jelaskan mudinya gimana gitu. Itu cukup cukup sportif sekali, yang dimana menurutku itu sangat membantu apa ya, membantu
kita juga untuk bisa lebih produktif. Karena kan kadang kan kita cuma butuh 1 hari aja untuk kayak menenangkan diri, besoknya kita udah bisa produktif lagi gitu. Dan 1 hari itu tuh penting banget. Em, atau misalnya juga aku juga banyak menemukan ada ini aku lihatnya di luar sih. Jadi ada studio yang mereka mengirim karyawan perempuannya gitu ke party di event-event, tapi mereka sebenarnya tuh nggak memberikan apa ya, perlindungan atau guidance yang tepat yang akhirnya menyebabkan karyawan perempuan ini tuh satu ada potensi mendapatkan apa ya, abuse dari em, orang yang hadir ke party tersebut, atau dia nggak tahu orang seperti apa yang harus dihindari. Itu juga yang aku saat ini sebagai seorang leader di company-ku juga, aku selalu berusaha melindungi terutama karyawan perempuanku juga, dan aku juga ngajarin yang pria-pria juga. Aku selalu ngingetin mereka kalau kalian pergi ke event, jangan biarin yang cewek sendirian gitu, temenin mereka juga. Terus kayak em, harus bisa cari tahu gitu orang-orang seperti apa yang harus dihindari. Jadi mereka tahu gimana cara mereka bisa ngeprotek sesama karyawan juga. Jadi menurutku itu yang bisa dilakukan untuk improve. Jadi nggak bisa cuma dari perempuannya aja yang berjuang, tapi harus dari keduanya kita sama-sama saling support juga gitu untuk menyediakan ruangan nyaman tersebut. Terus kalau tadi kayak apa sih yang kira-kira menghambat gitu ya? Mungkin aku nggak tahu ya kalau menghambat, tapi ya itu tadi sih. Kayaknya itu yang menurutku bisa diimprove karena selain di Indonesia juga di beberapa negara Asia lain kan budaya patriarki kita juga kadang masih cukup kuat ya, yang dimana em, terkadang wanita juga bahkan tidak didengar eh, tidak didengar seperti kalau misalnya ada kaum pria yang bersuara gitu, karena kita kan mungkin dianggap ya itu tadi ya, kita dianggap bukan target audiensnya, atau mungkin kita dianggap kayak kita tidak memiliki skill atau kemampuan yang sama dengan mereka gitu-gitu. Beberapa kadang masih ada budaya patriarki yang menyebabkan akhirnya perempuan tidak bisa em, mendapatkan apa ya, kesempatan yang sama gitu. Which aku rasa itu harus again nggak bisa cuman kita aja yang berjuang. Sebanyak apapun kita berjuang, kalau misalnya dari pihak lain juga tidak memberikan tempat itu, akan sulit juga bagi kita. Tapi I believe, aku cukup yakin dan percaya kalau misalnya kita bisa sama-sama nih. Apalagi kan itu tadi ya, kita udah punya komunitas di mana kita bisa saling support satu sama lain gitu. Di mana mungkin kita juga bisa menggunakan orang itu sebagai contoh gitu. Oh ini apa, aku berkaca dari si ini yang udah sukses dan udah bisa, dan dia punya ide-ide bagus seperti ini, dan aku juga punya ide bagus seperti dia gitu. Yang aku ingin tunjukin ke kalian gitu sih. Aku rasa itu yang bisa membantu mengimprove supaya industri kita bisa lebih diverse lagi. Jadi nggak hanya male dominated, tapi kita bisa yaitu lebih diverse dan lebih balance juga ke depannya. Oke, wow, nice banget. Jadi selain dari kitanya sendiri, maksudnya sebagai perempuannya sendiri, juga harus dapat faktor dukungan lah dari studionya gitu ya untuk bisa jadi ruang eh, para pelaku industri ini berkembang gitu. Nice, nice, nice. Bagaimana dengan Kak Sieni tadi soal faktor apa hal positif bisa menambahkan dan hambatannya tuh kira-kira apa? Oke, ya ini mungkin nambahin juga sih kalau tadi Sajo udah kasih beberapa banyak poin yang bagus-bagus ya untuk dari sisi kayak di lingkungan kerja, baik itu kalau di kantor ataupun ketika lagi di luar lah ya, ketika lagi dev atau kegiatan kayak gitu. Em, Mungkin kalau dari aku sih dari nggak mau nge-highlightnya ini mungkin nggak cuma spesifik industri game sih, tapi kalau hampir semua industri mungkin karena kan tetap aja di berbagai industri pun problemnya kayaknya ada yang miripnya di mana eh, ketika mungkin apa namanya kayak funnel gitu ketika entry levelnya sih mungkin jumlahnya sama aja perempuan laki-laki gitu ya. Cuman ketika yang udah masuk ke tahap leadershipnya ini yang akhirnya tuh mulai berjatuhan di jalan gitu loh. Ini tapi tadi kembali lagi nggak cuma di industri game, which is sebenarnya balik lagi ke ini mungkin problemnya jadi eh, lebih makro ya, di mana ya nggak cuma di Indonesia, tapi memang kayak bukan normal lah apa ya, majority journey-nya orang atau perempuan itu ya mungkin dia akan menikah, terus habis itu mungkin dia juga akan punya anak, terus habis itu ekspektasinya adalah atau pressure-nya adalah oh ya harus 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 ibunya gitu yang melakukan segala sesuatu gitu kan, ngerawat anaknya dan lain-lain. Jadi itu yang juga pastinya menghambat sih, nggak cuma di industri game tapi itu akan bikin si perempuannya sendiri punya self pressure sendiri gitu ya, kayak waduh
apa namanya punya guilt gitu ya. Kayaknya Mm-mm. gue kok gini banget gitu ya, memprioritaskan pekerjaan gitu dibandingkan keluarga gitu. Padahal kan kalau laki-laki nggak ada yang mempertanyakan itu. Padahal kan sama aja itu keluarganya keluarga dia juga gitu. Jadi makanya mungkin jadinya lebih ke ya ini ya lumayan lumayan kronis sih. Tapi balik lagi ke perempuannya itu sendiri gitu ya, kayak masing-masing kitanya yang memang kalau misalnya kita punya suatu goal gitu yang memang atau misalnya suatu ambisi atau mimpi atau apapun itu yang kita mau achieve, em, pasangan hidup itu itu sesuatu yang life changing banget sih. Kalau misalnya kita salah pilih gitu kan yang akhirnya nggak sesuai ekspektasi dan tadi misalnya ya kita jadinya di expect untuk melakukan hal yang nggak sesuai sama apa yang kita mau capai ya susah juga sih gitu. Makanya jadi kitanya yang harus eh, pilih-pilih dan juga ya mindful lah ketika memang mau achieve suatu goal ya memang harus support system sih gitu. Nggak cuman ngelakuin semuanya kita mau jadi full time mom iya tapi juga sambil full time kerja juga iya gitu kan. Nggak bisa sih. Ini karena self experience personal experience juga di mana akhirnya ya udah oke full time kerja technically ya full time kerja cuman kalau dari sisi kerjaan rumahnya ya pasti butuh support system mau gimana juga nggak realistik gitu kalau misalnya mau dua-duanya dihandle sendiri sih gitu. Setuju, setuju. Wow, berat juga ya. Berat juga. Jadi ini udah faktor eksternal yang dimana itu udah ngurusin keluarga, ngurusin anak Ya, gitu-gitu dan itu ini jadi balik lagi ke mindsetnya masing-masing sih. Gimana harus dirubah sih mindset di mana perempuan itu kan kayaknya cenderung memang nggak tahu ya kita dididik dari dulu semuanya tuh kita gitu ya. Kita Mm. harus kita yang ya misalnya kalau ya ini terjadi di saya juga kayak saudara laki-laki saya nggak diminta untuk beberes rumah gitu tapi saya disuruh hmm, beberes rumah karena ya perempuan harus bisa gitu ya tapi laki-laki juga harus bisa ya gitu kan cuma maksudnya ya gitulah cuman ya ini namanya ketika ya kita udah pada dewasa ya udah kita mungkin mesti cut that inilah ya cut that siklus gitu ya di mana Mm-mm. kita mari membuat lingkungan itu ya keluarga bareng-bareng sih. Homework itu housework itu ya nggak cuman kerjaan perempuan aja gitu. I see. Jadi biar dari sisi perempuannya juga bisa lah ngelanjutin karirnya gitu, nggak cuman di rumah aja. Jadi balance lah ya antara rumah dan worknya juga. Oke, thank you so much atas jawaban dan ya hambatannya itu. Oke, 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 oke. Em, Sama aku penasaran sih, tadi kan kita ada ngebahas juga soal yang namanya em, perempuan nih mulai banyak nih yang apply ke Agate dan apply ke Toge, maksudnya juga yang banyak bikin game itu mulai banyak perempuan gitu ya. Nah, gimana tuh kalau dari sisi Kasini dan Kak Sajo gitu ya ngelihatnya, gimana persaingan antara perempuan dan laki-laki gitu kalau lagi ngebikin game di industri? Mungkin boleh kali ini dari Kak Sieni dulu. Wah, ini saya gimana? Kalau Saya kita sih, panasin sekarang. ya, kalau di Agate kita sebisa mungkin maksudnya ketika ya semua performance review segala macam, competence review, kita ada kayak contribution review juga gitu ya. Em, apa ya? Ya pastinya sih kita nggak, of course kita nggak akan benar-benar, maksudnya nggak akan ngeliatin kayak lu genre apa sih. Jadi so far sih persaingannya gimana ya? Ya punya strength masing-masing pastinya. Tapi juga kembali lagi ke role masing-masing juga sih. Jadi mungkin nggak ada benar-benar kayak perempuan lebih bagus gitu. Nggak juga sih. Mungkin itu jawabannya nggak terlalu menjawab. Jadi apapun genre-nya ya tergantung skillnya masing-masing juga lah yang nggak ada itu. Bener, jadi bener-bener nggak ada tuh mau cowok lebih hebat di mana, cewek lebih hebat di mana. Pokoknya tergantung orangnya lah gitu berarti. Iya benar sih, tergantung orangnya lah. Mm-mm. I see. Sip, gimana kalau dengan Kak Sajo? Aku juga sama sih. Soalnya apa ya kayak again kan sebenarnya kita bekerja di industri game atau mungkin apapun industrinya kan ya kita cuma mau we just wanna have fun basically. Jadi again menurutku pribadi terutama kita di Toge karena kita kan juga punya game dan Agate juga gitu ya kita kan punya game yang dengan genre berbeda-beda dan target audiens yang berbeda-beda. Jadi justru semakin divert semakin bagus gitu kan. Jadi kita nggak mau ada persaingan. Oh, yang cowok
lebih jago, kayaknya lebih jago ngoding atau lebih jago game design adalah kita semuanya cowok gitu. Oh, kalau misalnya cewek gitu sosmed manager ya semuanya sosmed gitu kan. Aku pun sebenarnya juga kayak makanya di tim marketingku pun aku ngebalance nggak semuanya gitu kayak cewek karena kan masih ada stigma di mana oh kalau community manager, social media manager tuh harus cewek gitu. Menurutku nggak juga gitu karena again in the end target audience kita semua gender gitu kan yang dimana instead of competing gitu daripada kita berkompetisi justru kita harus saling ngebantu gitu kan karena pasti ada bahkan aku pun sebagai head of marketing aku nggak ngerjain semuanya sendirian gitu kan karena kita di Toge kita punya beberapa game yang targetnya buat cowok misalnya kayak Crackstone Tactics yang dimana gamenya terinspirasi dari Front Mission yang dimana aku nggak main gamenya sama sekali which mean kan aku nggak akan bisa menghandle marketing strateginya sendirian kan dan aku butuh bantuan teman-temanku yang paham soal gamenya gitu untuk bisa ngebantu aku dalam hal itu. Termasuk misalnya ketika kita lagi develop game yang wholesome dan karena itu expertise aku, jadi walaupun aku juga sebagai head of marketing, tapi aku punya andil untuk bisa memberikan feedback, creative feedback juga. Jadi dari sisi kreatif dan technical juga. Kira-kira misalnya, oh gameplay kayak gini mungkin kayaknya nggak akan oke gitu. Gimana kalau misalnya kita pakai core mekaniknya seperti ini ini kayak lebih masuk gitu-gitu. Jadi justru instead of competing kita justru harusnya saling collaborate gitu. I see. Jadi Mhm. kalau dari skill itu memang sama, mungkin perbedaannya lebih kayak bisa memahami pasarnya gitu lah ya, memahami game Betul. sesuai mungkin game yang uh, cowok banget, game yang cewek banget. Jadi bisa uh, berkontribusi di tempatnya masing-masing gitu lah dengan skill yang sebenarnya setara-setara aja sama-sama aja gitu skillnya ya. Jadi saling membantu juga. Oke, jadi ternyata memang sangat sehat dan sangat membangun lah ya kayak gitu antara laki-laki dan perempuan di studio masing-masing dan itu sangat-sangat bagus dan gokil sekali gitu. Berarti kita bakal ada pertanyaan terakhir deh nih. Pertanyaan terakhir itu lebih ke apa pandangan dan juga harapan dari Kak Sajo dan Kak Jenny untuk perempuan di perempuan yang ingin menjadi game dev ke depannya nih. Seperti itu. Mungkin sekarang bisa dari Kak Sajo dulu. Oke. Em, apa ya harapan dari aku? Mungkin harapan aku adalah karena game ini kan aku ingin lebih banyak lagi game yang menargetkan uh, pasar wanita juga gitu. Jadi nggak hanya game itu stigmanya oh game itu buat anak cowok gitu. Em, jadi hopefully kita bisa sama-sama mencapai mimpi tersebut. Mungkin membuat game-game Love and Deep Space dan Infinity Nikki yang lebih banyak lagi di masa depan. Em, yang dimana untuk bisa mencapai hal tersebut yaitu tadi kan kita kita sendiri juga harus memberikan ruangan nyaman karena bahkan kita juga sebagai wanita kita harus bisa support satu sama lain. Kompetisi yang sehat itu bagus gitu. Yang penting jangan kompetisi yang saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita bisa berkompetisi secara sehat, misalnya kayak, oh ayo kita coba nih buktiin kira-kira mungkin misalnya kayak game seperti apa yang kira-kira bakal disukain sama orang-orang atau apa itu kan kayak saling saling ini ya berkompetisi tapi secara sehat gitu instead of kayak berusaha menjatuhkan satu sama lain. Um, that would be good gitu buat kita bisa berkembang juga dan di satu sisi juga tadi Cici ini juga sebut kita kan juga butuh support system ya. Jadi mungkin tadi hal yang sepele tapi itu bener banget kayak mencari support system ataupun pasangan itu kayak sangat berpengaruh banget buat kita ke depannya. Apalagi kalau udah pilih pasangan hidup kan itu kayak susah gitu untuk mencari yang baru atau kayak untuk mengulang 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 sesuatu yang baru. Ya itu sih. Sama em, apa lagi ya harapanku ya? Ya itu sih semoga kita bisa sama-sama dan gak cuma wanita aja. em, kita bisa ngebangun eh, tempat yang aman buat kita semua berkarya dan berkreasi bikin game yang seru bareng-bareng gitu. Itu aja kali. Amin, amin, amin. Jadi ya semoga bisa bisa mendapatkan support system yang baik, bisa saling mendukung ya eh, maksudnya dari jawaban Kak Sajo bisa saling mendukung, dapat support system yang baik, terus bisa bikin game-game kayak Love Deep and Space yang banyak. Karena banyak banget tuh yang suka tuh, apalagi di chat udah panas banget tuh soal game Deep Space ya, pengen bikin lebih banyak lagi yang seperti itu. Dan itu pasti akan bisa terjadi lebih cepat lagi dan lebih bisa lebih baik hasilnya kalau memang ada dukungan dan ambil andil juga dari pelaku industri perempuan di game dev Indonesia ini. Oke, sekarang bagaimana dengan Kak Sieni?
Ya, kalau dari aku sih mimpinya semoga kita bisa ada game dev perempuan dari Indonesia yang bisa benar-benar em, mencuat di global gitu. Karena kan kalau dibilang sekarang apakah udah se-common itu em, kayak kreator perempuan di even di global ya, kayaknya ya masih sedikit juga gitu yang benar-benar kedengeran namanya gitu kan. Jadi hopefully kita bisa di Indonesia bisa somehow em, ke arah sana gitu. Dan ini sebenarnya pastinya disupport tadi selain yang memang spesifik terkait gender issue yang tadi kita udah bahas, dan juga ini terkait industri game Indonesia keseluruhan sih, gimana hopefully dengan pemerintah yang baru kita bisa dapat lebih banyak lagi support gitu ya, walaupun so far supportnya makin lama makin growing. Ya misalnya funding lah atau akses ke publisher internasional, terus ya dengan demikian pastinya sih itu akan membantu lebih banyak lagi kesempatan juga sih buat developer Indonesia ya, termasuk developer perempuan sih. Mungkin itu sih. Nice. Amin. Semoga makin banyak game dev Indo cewek yang makin mencuat gitu di global ya. Jadi makin banyak yang tahu. Ya, itu pun kalau bisa diselipin saya juga ada harapan gitu ya. Kalau misalkan kayak di game dev kreator, YouTuber gitu misalkan pengen juga kalau misalkan ada game dev kreator yang perempuan gitu. Karena kalau kita hitung jumlahnya juga jujur aja saat ini masih sedikit. Jadi akan lebih gokil lagi tuh kalau ke depannya bakal makin banyak yang seperti itu dan makin dikenal secara global gitu. Mantap, 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 mantap. Oke, kalau gitu kita bakal adakan sesi selanjutnya nih udah di Ah, deket-deket kok penghujung. salah? Halo, sorry. Oh, oke. Aduh. Eh, oke, it's okay. Kita bakal masuk ke sesi selanjutnya yaitu di mana kita akan adain Q&A lagi, meskipun sama segmen Q&A, tapi kali ini yang nanya adalah penonton-penonton semua. Jadi boleh yuk dari penonton-penonton di sini boleh angkat tangan, raise hand atau ketik di kolom chat. Mumpung ada kedua narasumber kita yang gokil-gokil ini, jadi kita langsung tanyakan saja. Mungkin kalau ada yang mau nanya, boleh di kolom komentar. No, no. Oh, tadi dari Kak Restia ya. Kaget aku. Oke, oke, oke. Halo, Kak Restia. Halo, sorry bocor. Aman, aman, aman. Florestia juga salah satu contoh leadership perempuan di Agate tuh yang bisa bikin Agate Academy bisa sustain sampai sekarang. Mantap. Wah, mantap banget ya teman-teman semua. Itu Jadi, contoh nyata tadi, contoh nyata yang memang harus ada hmm, support system sih, sehingga Elannya juga bisa tumbuh dengan sehat ya. Anaknya maksudnya. mantap. Ternyata selain Kak Sajo, Kak Seni masih ada lagi dan masih banyak lagi ya. Salah satu tadi contohnya Kak Restia dan yang juga sering disebutin tadi Kak Puspa gitu. Makin banyak lagi pelaku industri perempuan di game industri ini. Mantap banget. Ya, jadi gimana teman-teman semua? Apakah ada yang ingin bertanya? Mumpung lagi bisa nih ngobrol-ngobrol nih sama Kak Sarah dan Kak Sieni. Atau jangan-jangan udah pada nggak sabar banget mau join IWIK atau mau masuk ke game dev industry nih yang udah nonton-nontonin. Oke, ada pertanyaan nih. Ada cara atau jalur nggak untuk kita sebagai perempuan gamer di Indonesia untuk bisa dukung dan mungkin bisa jadi aktivis untuk mensupport cause women empowerment in gaming industry? Oke, mungkin boleh dari siapa dulu yang mau jawab? Aja aja Oke, Kak Sajo, silakan. Um, Oke, duluan aku ngomong. berusaha terbaik untuk menjawab. Mungkin kalau kalau untuk internally di Indonesia ya, tadi mungkin udah aku sebutkan juga, kita jadi ada Indonesian Women in Games yang juga dibentuk awalnya juga dari Bu Riris dan teman-teman juga. Kita punya Discord, dari Indonesian Women in Games juga ada Discord channelnya, terus ada Instagram juga, bisa cari Women in Games Indonesia atau Indonesian Women in Games di sosial media. Em, Saat ini Indonesian Women in Games sendiri kayak baru dibentuk juga, mungkin
pas IGDX 2 tahun lalu, jadi mungkin usianya sendiri masih cukup muda, 1,5 tahun. Tapi udah banyak beberapa program-program yang dijalankan oleh mereka juga yang mendukung perempuan di industri game Indonesia saat ini. Misalnya kemarin ada salah satu rekan kita juga di industri game, Nana Hanifah, yang adalah naratif writer dari game The Sun Shines Over Us. Karena beliau ini kayak sedang mengalami kesulitan dengan kesehatannya dia, dari teman-teman Indonesian Women in Games ini bantu untuk mengumpulkan dana, terus juga menjenguk Nana di Bandung saat itu. Dan mungkin kalau aku bisa cerita juga dari apa yang dilakukan oleh teman-teman IWIK itu juga menginspirasi aku dan juga sebenarnya beberapa teman-teman lain yang ada di Asia Tenggara untuk bisa ikut membantu Nana gitu. Karena satu hal kecil yang dilakukan oleh teman-teman IWIK itu kayak membuahkan hal-hal lain di industri juga. Jadi waktu itu dari teman-teman Southeast Asia kita ada menggalang dana juga dengan jualan wallpaper. Terus kita minta mereka untuk sumbangin berapapun yang mereka mau. Terus dari IWIK itu juga ada satu streamer Indonesia yang saat ini tinggal di Prancis. Dia bikin charity stream juga untuk bisa ngebantu Nana juga, dan semua donasi yang dia dapatkan itu disumbangkan ke Nana juga. Jadi mungkin bisa gabung ke Indonesian Women in Games dan bisa ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman di situ in case mungkin ada sesuatu yang ada dari teman-teman kita di industri yang sesama wanita yang membutuhkan bantuan gitu. Tapi kalau untuk yang lain aku sendiri mungkin kurang tahu. Di luar negeri sebenarnya juga banyak. Kita ada yang Women in Games yang internasional juga. Ada yang Asia chapter juga. Itu juga mungkin bisa bisa coba search di situ. Ada LinkedIn page-nya, ada Discord-nya juga kalau misalnya mau gabung gitu. Terima kasih Vicky. Atau Cici ini ada tambahan nggak ya? Mungkin ada yang aku miss. Sudah lengkap. Oke. Ya, join komunitasnya aja sih, dari situ pasti snowballnya rolling. Betul. Oke, mantap. Thank you jawabannya Kak Sarah dan thank you juga Kak Vicky sudah bertanya. Jadi ya kalau misalkan mau dukung atau apa mau ikut juga mensupport itu bisa join IWIK ya, ada Discord-nya. Mungkin ada link Discord-nya atau gimana dari tim IWIK gitu, boleh nanti kita coba share gitu ya link Discord-nya nanti. Wah, ini perempuan gamer ya. Jadi bukan cuman buat game dev doang tapi buat gamer juga bisa ikut-ikut membantu gitu untuk meramaikan, mensupport dan membantu untuk lebih maju lagi dari sisi game investment industry. Izin bertanya boleh? Boleh banget dong Fauzan. Ayo, ayo, ayo. Tanya, tanya, tanya. Saat ini sering lihat perempuan sebagai fan service. Bagaimana cara agar perempuan memiliki peran yang lebih baik dalam representasi video game? Oke. Boleh dijawab Kak Sheni? Bentar ya, mikir dulu. Fan Eh, service. ya, ini balik lagi ke sebenarnya em, ya kita mungkin ya kembali lagi tapi kan apa ya namanya, tadi tuh aku mau bilang kalau ya kembali lagi tergantung arahan bisnisnya dari sebuah studio game juga sih. Kalau misalnya ada oh ya udah sebagai secara bisnis memang bikin gamenya yang ke arah sana, ya ya mau gimana kan, itu memang arahan bisnisnya begitu. Nah cuman kalau aku personally, karena aku yang juga di leadershipnya Agate, sebisa mungkin aku menghindari yang kayak gitu sih. Maksudnya di mana em, ya ya tadi lah ya, karena ya aku perempuan juga gitu kan, jadi ya em, gak pengen lah gitu yang mengarah ke eksploitasi perempuan gitu-gitu sih. Apalagi anakku juga perempuan gitu. Pasti pengennya bikin masa depan yang bisa lebih em, friendly juga buat dia, bisa lebih balance gitu sih. Jadinya ya kalau kalau tadi sih caranya mungkin dari POV sebuah studio kayak gitu. Terus habis itu kalau dari sisi gamer juga, tapi tadi susah ngomong, kalau kita sebagai gamer juga tergantung selera juga ya. Ada juga gamer yang seleranya memang kayak gitu, ya kita mau bisa apa gitu kan. Ya, itu something yang memang mungkin cukup sulit sih, karena memang dari zaman dulu udah begitu ya. Tapi balik lagi kalau ke hal yang kita bisa kontrol secara personal, ya balik lagi kalau misalnya kita perempuan dan punya passion di industri game, ya kita benar-benar berjuang di situ sih, belajar dan supaya kita bisa sama-sama bikin market game ke depannya pun ya lama-lama mungkin bergeser ke hal yang memang lebih friendly juga sih buat kita gitu sih. Oke,
Mungkin kalau dari Kak Sajo? Kalau dari aku mungkin ini aku pertanyaannya, mungkin aku kayak menjawab dari dua sisi. Soalnya kadang kan ada yang bilang ini jadi apakah perempuan di sini itu dalam arti kayak karakter dalam gamenya atau perempuan ini as in pelaku di industrinya gitu ya. Kalau misalnya kayak karakter game kan kita suka banyak ya di sini apa di mana karakter game misalnya kayak Eve atau Nier Automata gitu-gitu. Em, yang dimana gamenya karakter perempuannya gitu memberikan fan service gitu ya dimana to be fair banyak juga game-game yang dikhususkan untuk wanita yang karakter prianya juga dilihat seperti memberikan fan service gitu kan karena memang itu target audiensnya. Tapi banyak juga game-game dengan karakter yang merepresentasikan tidak hanya apa ya kayak appealing secara sexually appealing gitu loh. Sexually appealing, sorry. Em, udah banyak game-game lain juga yang memberi apa ya menggunakan karakter-karakter yang lebih merepresentasikan mereka yang underrepresented juga atau wanita maupun pria dengan body type atau skin tone yang berbeda-beda juga. Tapi sayangnya ya itu tadi mungkin either mereka masih kurang mendapatkan exposure yang cukup atau mungkin kurang apa ya itu kayak kata Sheni juga dari masyarakatnya sendiri juga melihatnya tuh masih kayak yang ini tidak menarik gitu. Harus dari kitanya juga yang mungkin mulai apa ya memberikan exposure untuk game-game yang seperti itu atau dari kitanya juga yang lebih menyediakan berbagai macam game untuk apa ya untuk merepresentasikan di underrepresented gitu. Nah kalau untuk pelakunya sendiri mungkin kita masih banyak lihat ya misalnya kayak kalau kita pergi kalau kita lihat di event-event luar yang dimana perempuan ini masih kayak jadi image-nya ini masih kayak jadi SPG gitu atau yang boot babes gitu istilahnya. Em, yang mana itu aku yakin mereka lakukan karena mereka tahu bahwa target audiensnya kan mencari itu yang menarik bagi target audiens mereka. Tapi menurutku hal itu bisa di tackle dengan cara apakah dari company-nya sendiri juga bisa memberikan apa ya? Bisa cukup bisa strict dan melindungi para pekerja tersebut. Karena aku pernah notice ada satu booth di mana salah satu karyawannya juga mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, tapi petugasnya yang di sana, security di sana langsung tahu memberikan boundary lah, basically kayak nggak kamu di sini cuma boleh ngambil foto, nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi mereka masih tahu bagaimana mereka bisa melindungi perempuan karyawannya mereka gitu. Yang aku rasa ini nggak cuma perempuan aja, bahkan laki-laki mungkin yang cosplay dan segala macam itu juga nggak sedikit, yang dimana juga mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman gitu terjadi dengan mereka. Jadi aku rasa ketika misalnya nanti kita dari Indonesia juga ada bisa bisa datang, bisa ada kantor atau studio yang besar, terus kita bisa meng-hire karyawan untuk bantu sebagai SPG, SPB di booth-nya kita juga mungkin bisa aware bahwa kita juga harus ingat bahwa mereka ini ya karyawan-karyawan yang harus kita lindungi gitu, terlepas dari apapun gendernya mereka. Karena saat ini apapun gendernya itu juga punya chance untuk mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman gitu. Walaupun pastinya wanita chance-nya lebih besar lagi. Gitu sih. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya. Wah, oke, thank you banget Kak Sarah, kasih ini atas jawabannya dan Kak Fauzan juga yang udah bertanya. Ya, jadi intinya tadi adalah tentang tergantung arah studinya juga dan memang tergantung pasarnya juga sih, karena dua-duanya pun juga bisa jadi fan service gitu, tergantung audiensnya kita mau bikin buat cowok atau cewek. Selama ketika kita ada bawa pekerja cewek gitu ya, misalkan kayak tadi ya sebagai mungkin stigmanya SPG atau apa yang ngebantuin ngeramein di boothnya, selama bisa memastikan perlindungan lah gitu ya. Oke, mungkin kita, wah ada dua pertanyaan tapi udah di ujung jamnya nih, mungkin kita boleh satu lagi kali ya. Dan satu lagi aja, dan karena kita tadi ngelihat dari Kak Silviana Marsumela bertanya duluan, kita pakai pilih yang itu ya, oke? Jadi dari Kak Diang, mohon maaf sekali, tapi nanti bisa, mungkin kalau misalkan Kak Sajo dan Kak Sieni mau coba jawab atau dari chat gitu juga boleh. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir, menurut Sajo dan Mbak Sieni apa best practice yang bisa dilakukan developer perempuan Indonesia untuk meningkatkan porsi keterlibatan perempuan di industri game Indonesia? Sekarang boleh dari Kak Sajo dulu. Hmm, best practice yang bisa dilakukan perempuan meningkatkan porsi keterlibatan. Apa ya best practice-nya ya? Karena kalau misalnya aku sudah memiliki jawabannya, pasti sudah kita semua sama-sama lakukan gitu ya saat ini ya. Em, Mungkin aku rasa apa yang sudah terjadi sekarang itu udah bagus. Again, aku berterima kasih kepada teman-teman dari industri juga ya kayak Cisheni, Bu Riris,
Mbak Restia tadi, Civania juga tadi aku lihat ada di sini, yang dimana mereka di posisi yang dimana mereka bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman wanita untuk nggak takut join ke industri game gitu. Karena in the end untuk mereka bisa bergabung dengan apa ya dengan kita gitu di industri game kan mereka kan pastinya ingin ingin tahu gitu apakah aku juga punya teman yang sama-sama memiliki passion yang sama, apakah aku juga memiliki apakah di sana aku akan bertemu teman-teman dengan goal yang sama juga. Dan ketika wanita-wanita yang sudah ada di industri ini mereka keluar sana lalu mereka apa ya kayak membagikan inspirasi, membagikan cerita mereka, itu kan akhirnya nantinya orang-orang yang ada di luar industri mereka akan lihat oh ternyata aku punya visi yang sama loh dengan Cicieni, oh ternyata aku punya visi yang sama loh dengan Bu Riris, oh ternyata aku punya goal yang mirip dengan Mbak Fania gitu. Aku suka game K-pop dan aku suka K-pop dan aku pengen bikin game gitu kan. Jadi dan mungkin Sylvie juga karena Sylvie kan juga di Marshmallow aku rasa kita semua bisa berperan untuk menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk bergabung dengan industri gitu karena akan lebih apa ya akan lebih mudah untuk memotivasi mereka ketika mereka juga melihat itu ya tadi kayak bukti nyatanya juga dan memperlihatkan ke mereka juga bahwa kita ada di sini untuk bisa nge-guide mereka, kita ada di sini untuk bisa membantu mereka, kita ada di sini juga untuk bisa menjadi tempat yang aman lah gitu buat mereka. Jadi aku rasa yang menurutku udah dilakukan lah saat ini sama teman-teman di industri gitu. Mungkin itu aja dari aku. Oke, gimana kalau Kak Sieni? Ya, jawabanku persis sama saja sih. Jadi, Idem jadi. ya, thank you buat Bu Riris dan founder-foundernya iWeek yang lain dan juga Sajo juga salah satu yang mungkin nggak ikutan dari awal banget tapi aktif banget sih, bahkan lebih aktif dari aku sebenarnya. Jadi di iWeek, jadi menurut aku tadi dari sisi udah nyediain wadah, terus dari berusaha untuk mungkin mulai ada forum seperti ini, jadinya kasih inspirasi, kasih role model, sehingga nggak takut gitu kan untuk coba dan itu sih mungkin yang kita bisa lakukan ya secara konsisten. Karena nanti kalau ujung-ujungnya si orang tersebut apakah beneran join masuk ke industri atau enggak, itu balik lagi itu masalah ke kompetensinya sih, bukan ke gendernya sih. Jadi mungkin ujung-ujungnya um, support system yang konsisten dan juga ini ya kayak inspirasi lah gitu. Oke. Sorry. Eh, yang terakhir. Oke, thank you so much atas jawabannya Kak Sajo dan Kak Sieni. Ini yang pertanyaan terakhir ini sebenarnya kalau kita lihat nggak ada chat lagi. Jadi eh boleh deh mungkin Kak Sajo kalau ada jawaban untuk pertanyaan terakhir ini ya, yang ideal kira-kira secara ideal aja ada support yang diharapkan di luar komunitas per iWeek nggak seperti itu dan dia juga karena aku juga lihat juga nggak semua pelaku dev perempuan nggak aktif di komunitas bahkan ada yang di Discourse untuk ikut komunitas gitu. Mungkin boleh tadi Kak Sajo. Oke, mungkin karena aku sendiri berangkat. Jadi posisiku sekarang head of marketing, tapi aku sendiri berangkat karirnya berangkat dari community manager. Satu hal soal komunitas yang aku selalu pegang adalah komunitas itu nggak cuma sekedar kumpulan orang aja, tapi ketika kita share goal dan passion yang sama, itu ada sebuah komunitas gitu. Dan walaupun kalian tidak bergabung dengan komunitas, bukan berarti kalian bagian dari industri. Itu yang perlu kalian ingat gitu. Karena bisa jadi kalian nggak bergabung dengan komunitas karena kalian mungkin punya visi yang berbeda dengan komunitas tersebut, atau kalian mungkin punya interest yang berbeda, atau mungkin cara komunikasi kalian dengan teman-teman yang komunitas kan kita belum tentu harus nyambung semua ya. Kita semua kan unik gitu sifatnya. Em, jadi nggak perlu merasa terdiscourage dengan kamu tidak bergabung dengan em, sebuah komunitas gitu. Dan menurutku juga membangun uh, komunitas baru itu juga bukan sesuatu yang buruk karena semakin banyak komunitas kan berarti semakin banyak wadah buat kita semua saling apa ya saling support dan saling bantu gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya kamu rasa kamu bisa menemukan komunitas lain yang again kamu merasa nyaman, um, it's okay actually gitu. Karena again komunitas itu harusnya menjadi tempat yang nyaman buat kamu berinteraksi, berbagi visi yang sama, berbagi goal yang sama. Em, jadi ya itu sih. Jadi jangan merasa hanya karena kamu tidak mau bergabung dengan komunitas berarti kamu tidak bagian dari kita.
gitu. Kamu tetap bagian dari kita karena kamu pasti punya andil di industri sekecil apapun itu yang udah kamu lakukan gitu. Em, tapi kalau misalnya tanya apakah ada komunitas lain di Indonesia saat ini, aku belum tahu sih. eh tapi ya itu tadi pasti mungkin ada dan itu nggak harus dalam bentuk kayak komunitas yang apa ya yang terbentuk terestablish dengan baik gitu. Kamu bisa bikin aja sendiri gitu dengan teman-teman kamu atau apa kalau kamu merasa apa ya merasa kamu nyaman gitu berbagi dengan mereka. Again, it should be your safety place gitu, bukan kamu merasa terbebani dengan berada di komunitas tersebut. Tuh. Wow, mantap banget jawabannya Kak Sajo. Oke, gimana dengan Kak Sieni? Mungkin ada jawaban untuk soal komunitas ini? Ya, mungkin kalau dari aku ini kalau aku nggak salah ngerti pertanyaannya ya, cuman support yang di luar komunitas yang memang spesifik women in game gini sih, balik lagi kalau ya berarti kan ini laki-laki gitu ya misalnya ya. Kalau menurut aku sih di Indonesia karena mungkin juga karena industri kita masih relatif kecil, masih baru mulai gitu ya, jadi cukup close knit lah gitu. Jadi kayaknya cukup saling kenal satu sama lain juga gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada yang nggak banyak lah yang berani macam-macam. Jadi maksudnya kan kalau misalnya oh ada kasus harassment lah atau apa di luar sana ya, terutama di negara-negara yang udah lebih maju industrinya, itu ya tadi kayaknya di Indonesia karena kita cukup close knit dan tadi relatif masih cukup kecil komunitas developer ya, nggak cuma perempuan, jadinya sebenarnya masih cukup oke, masih cukup welcoming lah gitu. Nah, supportnya berarti kalau gitu jangan sampai kita jadi kayak mereka, di mana jadi kayak kumpulan kumpulan yang kayak bener-bener joke yang mengarah ke bikin perempuan gak nyaman lah gitu-gitu sih. Jadinya yang mudah-mudahan walaupun kita tadi masih growing apa namanya industrinya, tapi bagus juga kita udah ada komunitasnya, udah ada awareness ke sana. Jadinya ketika nanti industri kita udah jauh lebih mature, gak akan terjadi lah mudah-mudahan yang seperti Amin. Oke, semoga itu sudah menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau gitu, ya itu dia webinar kali ini. Thank you banget buat para narasumber, Iwik, Bu Riris, para penonton yang udah ngeramein dan ikut aktif bertanya juga. Ya tadi ada banyak banget yang nanya-nanya. Mantap, aktif banget teman-teman semua ini. Webinar kali ini seru banget. Kita jadi tahu banyak hal mengenai industri game untuk perempuan dan masa depannya juga gitu. Terus buat teman-teman di sini semua jangan lupa untuk join lagi webinar bulan depan dengan topik bikin game nggak cuma coding gitu. Wah, kira-kira maksudnya apa tuh? Menarik banget tuh kayaknya topik bulan depan ya. Oke, kalau gitu saya Livander izin pamit. Thank you semuanya. Thank you. thank you. Thank you, thank you.